Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sampai saat ini alasan hak membela diri dari kelompok militan Hamas sudah terkesan omong kosong belaka. Lantaran tanpa adanya serangan Hamas pun Zionis Yahudi masih saja melancarkan serangannya yang mengejutkan. Di saat berbagai bukti kekejaman Israel terbongkar di media, muncul propaganda yang ingin melegalkan penjajahan Zionis dengan cara menyebarkan berita bahwa dalam Al-Quran Palestina merupakan tanah bangsa Yahudi. Lantas apakah memang benar jika Al-Quran mengatakan Palestina adalah milik Yahudi? Kuajak kalian membuktikan itu dengan terus menonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Pasti kalian sudah sering mendengar jika konflik Israel dan Palestina bukanlah konflik agama, melainkan konflik militer dan politik, terlepas dari apa yang melatar belakangi konflik Israel-Palestina. Yang jelas kedua negara yang secara tak langsung mewakili dua agama dengan penganut terbesar di dunia itu, sama-sama mengklaim bahwa kawasan Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka. Namun untuk membuktikan siapakah pemilik paten tanah Palestina, mari kita mulai dari sejarah bangsa Yahudi terlebih dahulu. Riwayat bangsa Yahudi dapat ditelusuri melalui salah satu putra Nabi Ishak alaihi salam, sekaligus cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Yakub adalah nabi yang sangat taat dan tak mengenal kata lelah dalam menyebarkan nilai-nilai ketauhidan. Alhasil karena ketaatannya itulah Allah lantas memberi gelar atau nama kedua kepada utusannya dengan Israel, sehingga seluruh anak cucu keturunan Nabi Yakub disebut juga dengan Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel adalah kaum yang terus dipersekusi di bawah rezim Fir'aun. Allah yang melaknat segala perbuatan kecil terhadap sesama manusia kemudian mengutus Nabi Musa. Di tengah-tengah mereka dengan datangnya Nabi Musa, Bani Israel menjadi kaum yang sangat diistimewakan oleh Allah. Buktinya atas keistimewaan dari Allah mereka dibebaskan dari kekejaman Raja Fir'aun. Dengan cara Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Sayangnya setelah keluar dari Mesir dan mereka semakin dekat dengan tanah yang Allah janjikan, Bani Israel justru menolak memasuki Palestina lantaran pada saat itu Palestina dipimpin oleh raja yang sama kejamnya dengan Fir'aun. Penolakan tersebut tertulis rapi di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Sesuai sikap Bani Israel yang disebutkan dari ayat barusan, Allah kemudian menghukum mereka dengan dibiarkan tersesat dan berputar-putar tanpa arah di Gurun Sinai selama 40 tahun. Mereka tak bisa kembali ke Mesir dan tak pula mampu menuju Yerusalem setelah 40 tahun. Menjalani masa hukuman, Bani Israel akhirnya bisa memasuki Yerusalem ketika Yusya bin Nun diutus oleh Allah. Sejak saat itu keturunannya Yakub alaihissalam dapat mendirikan negerinya sendiri, memperluas wilayah kekuasaannya, dan terus menempati tanah yang dijanjikan hingga diutusnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi pasca wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kota yang telah dibangun oleh Bani Israel itu diinvasi dan berkali-kali berpindah kekuasaan, mulai dari Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Kemudian pada tahun 550 sebelum Masehi Raja Zeus Agung berhasil mengalahkan Raja Nebukadnezar dan berakhir di bawah kekuasaan bangsa Romawi dari Bizantio. Alhasil atas peristiwa itu Bani Israel kembali menderita dan tercerai-berai. Beberapa di antaranya ada yang memutuskan bermigrasi ke Arab, sehingga mereka yang berpindah ke Arab sempat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, 5 tahun setelah Rasulullah wafat atau tepat di tahun 637 Masehi, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil merebut Yerusalem dari bangsa Romawi yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Menariknya, meski penaklukan Yerusalem dilakukan oleh kaum muslimin, namun dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab kota tersebut tetap dibuka untuk seluruh umat, termasuk Yahudi. Padahal dalam Al-Quds dokumen dituliskan setelah direbutnya Yerusalem, Uskup Agung Supronius meminta kepada Umar bin Khattab agar tak seorang pun dari bangsa Yahudi menjadi penghuni Yerusalem. Bisa kalian nilai sendiri keputusan Umar bin Khattab menolak permintaan sang Uskup Agung.
Untuk tidak menerima kaum Yahudi masuk ke Yerusalem adalah keputusan yang harus diingat oleh Zionis Israel. Saat ini apalagi seorang rabi Yahudi juga pernah menulis tentang masa awal Islam berkuasa di tanah Yerusalem. Dengan berkata, jangan risau wahai putra Yahweh sang pencipta yang maha mulai menciptakan kerajaan Ismail hanya untuk membebaskan kalian dari kejahatan Bizantium. Selain itu seorang ahli sejarah gereja Sa Timur juga mengungkap perasaannya dengan menulis Tuhan telah mengirim orang-orang Arab untuk membebaskan kita dari genggaman kaum Bizantium. Kebaikan yang kita peroleh sekarang sungguh bukan hal yang layak diremehkan. Sayangnya sejak abad ke-20 dengan dalih tanah yang janjikan gerakan Zionis Internasional yang didirikan Theodor H.S. datang ke tanah Yerusalem untuk mengambil apa yang telah umat Islam perjuangkan. Parahnya saat sekarang ini beberapa pihak yang mendukung gerakan Zionis menyebar sebuah propaganda bahwa dalam kitab suci umat muslim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut jika Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk kaum umat Nabi Musa. Ayat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Memang dari ayat tadi Allah jelas menyeru Nabi Musa untuk mengajak kaumnya yaitu Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Akan tetapi seperti ayat maupun kisah yang telah diulas sepanjang video ini, saat Bani Israel diperintahkan berperang merebut Palestina, mereka dihinggapi rasa takut luar biasa, dan justru meminta Nabi Musa dan Tuhannya yang pergi berperang. Secukup sampai di situ menurut Imran N. Hussein dalam buku Yerusalem. Al-Quran mengatakan ayat tentang tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel tak berlaku lagi sejak mereka menolak untuk berperang merebut Palestina. Pasalnya tanah yang dijanjikan yang disebut di dalam Al-Quran hanya ditunjukkan kepada Bani Israel yang taat kepada Allah dan utusannya, sebab Nabi Musa dan semua nabi-nabi Allah hanya memiliki satu agama yaitu Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sudah tak terbantahkan lagi generasi atau Bani Israel pada masa sekarang ini bukan lagi keturunan Bani Israel yang dijanjikan tanah Palestina oleh Allah. Alasannya pertama, mereka tidak lagi mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Sebagaimana yang dijarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Yakub, kedua klaim bahwa Palestina adalah tanah nenek moyang mereka adalah kebohongan besar, sebab dalam Al-Quran sudah jelas. Sebelum mereka masuk ke Palestina, mereka terlebih dulu harus merebut dengan penguasa yang sudah ada. Ketika di masa Nabi Musa, Bani Israel tersesat selama 40 tahun, mereka tersebar dan hidup di tempat yang berbeda-beda. Karena itu tidak ada bukti konkret bahwa darah mereka adalah darah yang di dalamnya mengalir darah sang Israel atau Nabi Yakub. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Apakah kalian memiliki bantahan lain jika Palestina bukan lagi tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel? Wallahu alam bisawab. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.